Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2024. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, Musala An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, bil khusus dengan berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim rutin setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah dan akan kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah bapak-bapak untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Ustaz Syakuri. Juga banyak di sini sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya jamaah Musala An-Nur selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ta'lim, alangkah baiknya mumpung kita masih berjemaah bersama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, barangkali istri kita, suami, guru-guru kita, sahabat kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silahkan disebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan hidayah thawab atau hadiah pahala pada kesempatan subuh kali ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Juga selanjutnya mohon doa dan keikhlasan dari jemaah semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, di antaranya Pak Haji Ramli, beliau masih dalam perawatannya di Cibubur. Juga siapa kemarin Pak Haji Butusi ya, beliau sedang sakit juga. Ibundanya Kang Dudi ya semalam lagi sakit juga, dan juga ya pokoknya sahabat tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesehatan, kepulihan, kesembuhan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Allahumma shfa anta syafi waqfi antal kafi wa'afa antal ma'afi. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita masuk kepada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid dalam bahasa kita, maka ini hendaknya menjadi teguran untuk diri kita. Sudah sebesar apa cinta kita kepada Nabi dan sudah sejauh mana kita mencintai melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Terkadang kita suka GR sendiri ya Bapak. Kita itu mengaku hambanya Allah, bahkan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpikir lebih jauh, kira-kira Allah dan Nabi-Nya, Allah ngaku nggak kita sebagai hambanya? Dan apakah Nabi Muhammad mengaku kita sebagai umatnya? Kalau di dalam dunia pendidikan misalnya, sebuah lembaga sekolahan ingin mendapatkan status diakui saja misalnya oleh instansi terkait, itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Barangkali dari segi bangunan, pengajarnya itu harus memenuhi syarat. Baru setelah itu maka lembaga pendidikan itu diakui keberadaannya oleh pihak yang terkait. Pun juga barangkali dengan diri kita, apabila kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti semua yang aku lakukan. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Nah, maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha melaksanakan semua sunnah-sunnahnya Nabi SAW, semoga kita diakui dan digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diamanahkan oleh pengurus atau DKM An-Nur untuk mengisi taklim rutin setiap Sabtu. Kali ini bertema tentang keutamaan sholat dan tata caranya. Bil khusus insyaallah pagi hari ini kita akan coba membahas tentang sholat sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradat 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah difardukan seperti sholat, puasa dan sebagainya yang diwajibkan, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Tetapi seorang hamba tidak cukup dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja, terus menerus mendekat kepada Allah bin nawafil dengan melaksanakan sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah, hatta ahibba, sehingga aku, kata Allah, mencintai abdi tersebut. Fa idza ahbaitu, dan ketika aku mencintai seorang hamba, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai.
wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, maka aku akan menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia pakai, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki, kata Allah, yang dia langkahkan. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani a'taituhu, dan ketika hamba itu meminta kepadaku, kata Allah, a'taituhu, maka aku akan memberinya. Wala in ista'adani, dan ketika hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, la u'idanna, maka aku akan memberikan pertolongan, akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, maka adalah ketika seorang hamba melaksanakan yang Allah fardukan, itu adalah hal yang Allah cintai. Tetapi tidak cukup dengan itu, setelah melaksanakan hal-hal yang wajib, juga melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, wa in sa'alani a'taituhu, maka ketika ia meminta, Allah akan memberikannya. Wala in ista'adani, ketika dia memintakan perlindungan kepadaku, kata Allah, la u'idanna, maka aku, kata Allah, akan memberikan perlindungan. Nah, maka oleh karena itu, subuh kali ini mari kita coba belajar bersama. Saya pun juga sama masih belajar. Kita belajar tentang sholat sunnah. Bapak, sholat sunnah itu jamaah terbagi dua. Ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sekali lagi, ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad yang seperti apa? Sholat sunnah yang digantungkan dengan waktu dan tata cara yang tertentu. Sekali lagi, sholat sunnah muqayyad adalah sholat yang digantungkan dengan waktu dan tata cara tertentu. Lalu apa saja yang termasuk sholat sunnah muqayyad? 1. Sholat duha, isyraq, sholat sunnah rawatib, sholat gerhana, Idul Adha, Idul Fitri, tarawih. Banyak, insya Allah nanti akan kita coba kaji satu-satu. Kayak sholat tarawih misalkan, itu kan digantungkan dengan waktu, adanya hanya pada bulan Ramadan dan dengan tata cara tertentu. Ba'da Isya, tidak boleh tarawih diadakan pada siang hari. Maka sholat sunnah muqayyad ini adalah sholat sunnah yang digantungkan dengan waktu dan tata cara tertentu. Kemudian bagian yang kedua adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah yang tidak tergantung oleh waktu dan tata cara tertentu. Maka sholat sunnah mutlak ini bisa dilakukan siang ataupun malam, kapan saja waktunya, terkecuali pada waktu haramnya sholat. Yang termasuk sholat sunnah mutlak adalah sholat hajat, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat taubat. Hafal nggak Pak? Cuma 4 Pak. 1. Sholat sunnah hajat, 2. tasbih, 3. istikharah, 4. sholat sunnah taubat. Itu sholat boleh dilakukan siang ataupun malam, terkecuali pada waktu haramnya sholat. Kapan waktu haramnya sholat? Ada 3. 1. Ba'da subuh sampai waktu duha, sampai terbit. Kedua, 15 menit sebelum zuhur. Ketiga, ba'da asar sampai maghrib. Itu 3 waktu haramnya sholat. Coba Pak, harus dihafal ini Pak. 3 waktu haram sholat adalah ba'da subuh sampai waktu syuruq. Lalu 15 menit sebelum zuhur. Yang ketiga ba'da asar sampai maghrib. Itu sholat-sholat yang 4 tadi Pak. Hajat, istikharah, taubat, tasbih,
itu haram dilaksanakan pada 3 waktu tadi, ba'da subuh sampai syuruk. 15 menit sebelum zuhur. Lalu ba'da asar sampai maghrib itu haram dilakukan 4 sholat yang tadi. Lalu apakah semua sholat diharamkan dilaksanakan pada 3 waktu haramnya sholat tadi? Tidak semua, Pak. Sholat sunat yang sebabnya di depan atau yang sebabnya bersamaan, maka itu boleh dilaksanakan. Apa yang sebabnya duluan? Seperti sholat tahiyatul masjid, kan masuk dulu ya. Oleh karena dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, maka sholat tahiyatul masjid boleh dilaksanakan ketika waktu haramnya sholat. Lalu sholat apa lagi? Sholat safar. Ketika kita akan bepergian itu kan suka sholat safar, maka itu boleh dilaksanakan ketika waktu haramnya sholat. Atau sholat qadha misalnya, Kang Wawan misalnya tidur dari jam 11 siang bisa begadang malamnya, bangun-bangun jam 3:30, berarti kan sholat zuhurnya ketinggalan. Kan uzurnya sholat, Pak. Seseorang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat itu hanya oleh 2 sebab, Pak. 1 lupa, 2 tidur. Tapi khusus untuk tidurnya sebelum waktu sholat. Tadi Kang Wawan tidur jam 11:30, 3:30 bangun, kaget, astagfirullahaladzim, belum sholat zuhur. Maka sholat asar dilaksanakan, lalu setelah itu sholat qadha zuhur. Maka boleh, karena meninggalkan dulu kan sebabnya ada duluan, gitu Pak. Jadi sekali lagi, tidak semua sholat haram dilaksanakan ketika waktu haramnya sholat. Hanya 4 tadi, Pak. Apa saja? Sholat hajat, kedua tasbih, ketiga istikharah, keempat taubat. Itu haram dilaksanakan pada waktu haramnya sholat. Waktu haramnya sholat diulang ada 3. 1, subuh sampai syuruk, 15 menit sebelum zuhur, ba'da asar sampai maghrib. Ini sholat yang 4 haram dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan pada waktu haramnya sholat adalah sholat yang mengandung sebab duluan atau sebabnya berbarengan. Yang sebabnya duluan adalah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qadha, itu boleh dilaksanakan. Yang sebabnya berbarengan adalah sholat safar. Nanti insya Allah akan kita bahas satu-satu bagaimana tata cara tasbih, taubat dan sebagainya. Kembali lagi ke awal. Tadi bagian pertama dari sholat sunnah adalah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah apa Pak? Muqayyad. Sholat sunnah yang tergantung, terikat dengan waktu dan tata cara tertentu. Ini banyak Pak. Sholat mah memang satu kata yang sering kita dengar dan sering juga kita laksanakan, tetapi jarang-jarang kita pelajari. Sholat sunnah muqayyad ini banyak. Ya, insya Allah satu-satu mari kita pelajari. Yang pertama di awal waktu Pak, yaitu adalah tentang sholat duha. Sholat duha termasuk bagian dari sholat sunnah muqayyad. Kata Nabi, "Thalathuhunna alayya faraid." Ada 3 hal yang kepadaku itu adalah fardu, wajib kepada Nabi. Wa hunna lakum tatawwu, tetapi kepada kalian umatku, kata Nabi, tatawwu itu adalah sunnah. Jadi untuk Nabi wajib 3 hal ini, untuk umatnya adalah sunnah. Yang pertama adalah salat duha, wajib untuk Nabi. Yang kedua adalah salat witir. Yang ketiga adalah kurban, itu wajib untuk Nabi. Lalu dalam hadis yang lain, Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam." Nabi pernah berwasiat kepadaku bithalathin, dengan 3 hal. 1, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin.
puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu pada ayyamul bid, namanya ayyamul bid, berarti 3 hari di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Ayyamul bid itu apa? Ayyam itu artinya hari, bid itu putih, jadi hari-hari yang putih. Lalu kenapa disebut hari-hari yang putih? Karena tanggal 13, 14, 15 umumnya bulan itu sedang terang, maka disebut hari-hari yang putih. Ya mungkin kita adalah orang-orang dulu ya yang pernah hidup di kampung. Kalau ketika bulan purnama itu kan sering kita keluar ya. Namanya kalau di Tasikmalaya itu ngabumbang Pak. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu belum ada listrik ya saat itu. Kita keluar, cahaya bulan itu masih terang. Nah itu 13, 14, 15 setiap bulannya itu dianjurkan berpuasa dan diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua adalah warokaatai duha, 2 rakaat sholat duha. Kemudian wa an autiru, sholat witir qabla an anam, sebelum dia tidur. Nah ini sholat duha. Lalu kapan waktunya sholat duha? Waktu sholat duha itu paling panjang, dari mulai terbit matahari ditambah 10 menit sampai 15 menit sebelum zuhur. Ini panjang banget nih. Waktu sholat duha adalah terbit sampai 15 menit sebelum zuhur. Jadi hari ini terbit itu beda-beda waktunya setiap harinya, tergantung musimnya. Hari ini terbit itu jam 5.44, syuruk Pak terbit itu. Sholat zuhur hari ini jam 11.52 ya. Panjang tuh waktunya. Jadi waktu sholat duha itu kira-kira 1 jam 15 menit setelah waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh hari ini jam 4.32, berarti kira-kira jam 6 Mbak, itu sudah masuk waktu sholat duha untuk hari ini. Jadi untuk lebih kita menggampangkan, sekarang kan sudah banyak ya aplikasi di handphone kita bisa install, kita bisa cari di Play Store aplikasi Al-Quran. Saya pakai yang Andi Unpam Pak, namanya buatan anak Unpam ya, namanya Andi Unpam. Bapak tinggal cari, lalu diinstal. Nanti di situ ada jadwal waktu sholat, termasuk juga ada tanggal berapa hari ini bulan Hijriah, nanti ada. Jadi kita setiap harinya itu waktu syuruk itu berbeda-beda. Nah kemudian berapa rakaatkah kita melaksanakan sholat duha? Lalu kapan afdolnya sholat duha? Jadi ternyata sholat duha ini terbagi 4 bagian waktu, dan masing-masing waktunya itu mempunyai pahala atau keutamaan yang berbeda-beda pula. Sekali lagi, sholat duha ini terbagi 4 bagian waktu, yang masing-masing waktunya itu mempunyai keutamaan dan fadilah yang berbeda-beda pula. Lalu bagian yang pertama dari waktu sholat duha adalah sholat isyraq. Isyraq itu nama sholatnya, syuruk nama waktunya. Sekali lagi, syuruk nama waktunya, isyraq nama sholatnya. Penamaan isyraq ini adalah bermula dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Nah lalu bagaimana tata cara sholat isyraq? Dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Ini predikat hadis ini hasan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa orang yang salat subuhnya berjamaah. Tentu berjamaah di sini dalam tanda kutip bukan di rumah, tapi di masjid. Thumma qa'ada, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu dia tidak keluar area masjid, apalagi tidak keluar sampai keluar masjid. Dia duduk,
yadhkurullah, kemudian berzikir kepada Allah. Nah, zikir di sini sifatnya umum. Mengingat Allah itu bisa saja dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan atau kajian kayak gini, bisa dengan ngobrol tentang agama. Intinya mengingat Allah. Hatta tattali'u syams, sampai matahari terbit. Yaitu hari ini jam 5.44. Kata para ulama, takut ragu tambahin 10 menit, taruhlah jam 5.54 lah gitu. Jadi setelah subuh tidak pulang, dia duduk di dalam masjid seperti kita ini nih sampai jam 5.54. Kemudian setelah itu tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia laksanakan sholat 2 rakaat. Sholatnya seperti sholat biasa. Niat, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian surah yang pendek, surah apa saja. Setelah 2 rakaat, kemudian salam. Maka apa pahalanya? Kanat lahu ka'ajri hajjatin. Itu pahalanya seperti melaksanakan haji wa umratin, dan umrah tammatan. Nabi sampai 3 kali menyebutnya. Seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Nah, ini Pak, pahalanya besar sekali Pak. Tapi memang godaannya juga berat, karena syaratnya berat. Jadi sholat isyraq itu bisa dilaksanakan harus melalui 3 syarat tadi Pak. 1, sholat subuhnya berjamaah, bukan di rumah, di masjid. Lalu kemudian setelah sholat berjamaah, dia tidak keluar dari area masjid kecuali untuk hajat pribadi. Misalkan ingin buang air besar atau kecil, dia keluar area masjid, itu boleh. Lalu kemudian bukan tidur Pak setelah subuh itu di masjid, berzikir kepada Allah. Zikirnya umum, membaca Al-Quran dengan tausiah atau sebagainya, sampai matahari terbit. Tadi sampai jam 5.54 kalau untuk hari ini. Lalu kemudian setelah waktu syuruk terbit, ini jam ada ininya ya Pak ya di sini, ada waktu terbitnya kan? Ada. Nah, nanti kan biasanya bunyi gitu ya, berarti itu sudah masuk waktu isya. Lalu setelah itu sholat 2 rakaat. Maka ini hadiahnya besar sekali, seperti melaksanakan haji dan umroh tammatan, sempurna. 3 kali Nabi menyebutnya. Itu adalah bagian pertama dari sholat isyraq. Jadi sholat isyraq ini untuk kaum laki-laki tidak bisa dilaksanakan di rumah, harus di masjid. Karena harus melalui 3 syarat tadi. Subuhnya berjamaah di masjid. Setelah itu dia diam di dalam masjid, tidak keluar area masjid, berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq, syuruk. Lalu sholat 2 rakaat. Itu 3 syarat. Maka hadiahnya haji dan umrah secara sempurna kata Nabi. Tapi kata para ulama, khusus untuk ibu-ibu yang di rumah ada murakhas, ada keringanan. Andai tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaahnya di masjid, asal dia tidak kesiangan, lalu kemudian di rumah sambil nyabu, sambil mempersiapkan segala macam lah beberes, dia berzikir tidak keluar dari area rumah. Lalu setelah itu masuk waktu isyraq jam 5.54, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka insya Allah walaupun memang pahalanya tidak sebesar apa yang kaum laki-laki lakukan di masjid, tetapi insya Allah mendapatkan fadilah dari sholat isyraq. Itu bagian yang pertama ya Pak. Bagian pertama ya dari sholat duha adalah sholat apa Pak? Sholat isyraq jam 5.54 Pak. Lalu bagian yang kedua dari waktu sholat duha, kata Nabi itu yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Ada kewajiban sedekah Pak, setiap pagi terhadap semua sendi-sendi, tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Jadi ada kewajiban bersedekah terhadap diri kita atas persendian tulang-tulang yang ada pada diri kita. Setiap pagi itu Pak wajib.
Lalu ada berapakah persendian yang ada pada diri kita? Kata Nabi, fil insan, di dalam tubuh manusia itu thalathami'ata wa sittuna mifsalan, ada 360 persendian. Persendian itu apa? Penyambung antara tulang dan tulang sehingga kita bisa bergerak. Kata seorang peneliti namanya Dr. Ahmad, beliau membuat sebuah buku yang berjudul Rihlatul Iman fil Jismi wal Insan. Perjalanan keimanan kita dilihat dari anatomi tubuh kita. Jadi kata beliau, yang termasuk persendian, ini Pak, kepala aja ada persendiannya Pak. Alasannya ketika kita lahir, ketika bayi lahir, bagaimana mungkin kepala yang begitu besar bisa masuk ke jalan lahir rahim ibu kalau tidak ada persendian di tengkorak kita? Maka kata beliau, persendian itu dibagi 3. Ada persendian yang mati yang ada di tengkorak, persendian yang kaku yaitu tulang belakang ini Pak, dia bisa bergerak tapi bergeraknya sedikit. Ada juga persendian yang bisa gerak bebas seperti ini ya, tangan. Nah, ini persendian ini ada 360. Kata Pak Haji Iskandar, nggak percaya ada 360. Ayo kita bedah, kita potong Pak. Kita lihat persendiannya benar nggak 360. Beberapa dokter meriset tentang ini Pak. Ternyata benar, di dalam tubuh kita itu ada 360 persendian. Lalu bagaimana mungkin Nabi bisa tahu? Padahal Nabi mengatakan ini adalah 1400 tahun yang lalu, di mana saat itu tuh belum ada teknologi, bahkan ilmu bedah belum ada. Tetapi Nabi sudah mengatakan persendian manusia itu ada 360. Berarti benar, illa wahyu yuha. Nabi itu ketika berbicara bukan dari nafsunya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak para dokter yang meriset tentang ortopedi, ilmu pertulangan dan anatomi tubuh benar 360. Nah, setiap pagi kita wajib sedekah atas 360 persendian itu. Dengan apa? Andai kan Rukmana saya mau sedekah 100 rupiah lah, kali 360 persendian jadi berapa Pak? Malas mikir ya Pak. Pak Is berapa? 100 rupiah nih kalau 360 persendian. Kalau kita hitung satu persendian 100 rupiah, berarti jadi berapa Pak tiap pagi? 36.000 ya. 36.000 itu wajib Pak setiap pagi. Itu kalau dihitung 100 rupiah. Kalau kita hitung satu persendian 1.000, maka setiap pagi kita wajib bersedekah 360.000. Enggak kuat dengan itu. Dengan apa ya Rasulullah? Kata para sahabat, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kita membaca tahlil Pak, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Coba Bapak, saya mau tanya, setiap pagi Bapak kita nih baca tahlil enggak 360 kali Pak? Baca la ilaha illallah enggak 360 kali? Paling tadi Pak Ustadz Sakuri 33 kali Pak. Masih kurang 327 Pak kita utangi. Kalau mau dengan satu sebi, satu tahlil. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Kalau satu persendian kita bersedekah satu takbir, berarti setiap pagi kita harus 360 kali takbir. Kemarin kita takbir enggak Pak di pagi hari 360 kali? Enggak ya? Iya kali Pak Haji Iskandar ya. Kalau enggak berarti kita utang Pak. Maka pantas kita punya penyakit tulang mulu Pak. Karena kita jarang bersedekah pagi hari atas nama persendian kita. Maka kita sering berasa banget tulangnya, entah itu flu tulang, stroke,
apalagi yang berhubungan dengan tulang, asam urat ya. Berarti kalau yang sering asam urat, flu tulang itu jarang sedekah di pagi hari. Wa amru bil ma'ruf, mengajak terhadap kebaikan pun itu sedekah. Wa naha 'anil munkar, mencegah keburukan itu pun juga sedekah. Kalau dengan uang tadi kita nggak mampu, nggak bisa melakukannya. Kalau dengan takbir kita nggak bisa melakukannya setiap pagi 360, tasbih nggak bisa melakukan itu. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha min ad-duha. Kalau dengan uang, dengan takbir, tahmid, tahlil kita nggak bisa melakukannya setiap pagi, maka dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha fi awwalin nahar, di awal pagi kan, di awal hari. Berarti pagi itu kalau dalam tradisi kita antara jam 6 sampai jam 9 ya Pak ya, itu adalah pagi. Maka berarti bagian yang kedua tadi tuh sholat duha untuk bersedekah atas nama persendian yang ada pada tubuh kita Pak. Jadi nanti jam 5 lebih 54 sholat isyraq, lalu sholat lagi 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Sholat duha. Niatnya biasa aja. Sholat sunat duha ini lillahi ta'ala. Angkat tangan Allah, baru niat dalam hati, niat saya sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Yang 2 rakaat itu sebagai pengganti sedekah kita atas nama apa? Persendian. Jangan diganti waktunya. Di pagi hari jam 6 sampai jam 9 itu pagi. Maka bagi kita ya, terutama orang laki, berarti sebelum berangkat kerja, kalau yang kerjanya jam 7 masih keburu tuh Pak, sholat 2 rakaat. Nah, apalagi kalau dikerjakannya dengan kecepatan 60 km per jam, ya paling 2 menit Pak sebelum kita berangkat tuh. Lalu kemudian bagian yang ketiga ya Pak, dari sholat duha adalah ini yang disebut oleh para ulama sholat untuk meminta agar kita dilapangkan rezeki. Dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi itu lebih sahih daripada hadis sahih, karena Allah yang berbicara langsung kepada Nabi, lalu kemudian Nabi menyampaikannya dengan bahasa beliau. Lalu apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz, jangan kalian malas, an arba'i raka'atin fi awwalin nahar. Ingat waktunya, jangan diganti. Wahai anak Adam, jangan kalian malas melaksanakan 4 rakaat salat fi awwalin nahar, di awal hari. Awal hari itu jam berapa Pak? Jam 6 sampai jam 9. Lalu apa hadiahnya dari Allah? Akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan kebutuhan kalian sampai sore hari. Jadi ini jangan diganti lagi Pak waktunya. Tadi berarti setelah sholat isyraq ya 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat lagi sebagai pengganti sedekah atas nama persendian. Iya, kalau udah berbelit dengan makanan juga ribet ya Pak. Kalau kuping sama mulut udah berebut kepentingan, biasanya suka kalah kupingnya. Itu Pak. Bagian yang ketiga dari sholat duha adalah sholat agar dimudahkan kita mencari rezeki. Sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti isyraq tadi 2, lalu kemudian 2 rakaat untuk sholat tulang, berarti jadi berapa Pak? 4 ya. Lalu kemudian laksanakan lagi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat Pak, agar kita dicukupkan sampai sore hari. Berarti di pagi hari Pak nih udah 8 rakaat, isyraq 2 untuk persendian, 4 rakaat agar dilancarkan rezeki Pak. Lalu bagian yang keempat dari sholat duha
Ini adalah bagian yang paling utama. Kata Nabi, sholat duha yang paling afdol itu waktunya hatta ramadatil fisol, ketika anak unta kepanasan. Jadi bukan anak domba, anak unta. Beda Baji, anak domba sama anak unta ya. Kalau di kita anak domba jam 9 aja udah kepanasan jam 10. Kalau anak unta mah biasa di tempat panas dia. Berarti dari jam 10 ke atas. Lalu apa kata Nabi? Itu termasuk sholat awwab. Awwabin, pernah dengar sholat awwabin? Awwab itu adalah artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang lainnya lagi sibuk kerja, cari penghidupan, urusan dunia, dia malah kembali kepada Allah melaksanakan sholat. Itu namanya sholat awwabin. Jadi sholat awwabin itu ada dua waktunya, Pak. Tadi ketika anak unta kesiangan itu satu. Yang kedua adalah ba'da maghrib sampai isya. Itu adalah yang termasuk sholat awwabin. Berapa sholat awwabin setelah maghrib? Man sholat sitta rakaatin. Siapa orang yang mampu sholat 6 rakaat. Jadi ini habis sholat maghrib Bapak, menunggu isya, kemudian sholat 6 rakaat dua-dua. Lam yatakallamu bainahunna. Setelah itu tidak banyak berbicara. Jadi setelah maghrib nih, Bapak nggak pulang dulu ke rumah, di musola aja, Pak Haji, di masjid aja, kemudian laksanakan 6 rakaat. Setelah itu nggak ngomong lagi, terus aja wiridan. Udilat lahu ibadatus natai asyara sanatan. Allah akan berikan pahala 12 tahun ibadah lagi. Jadi upayakan Pak, usahakan setelah maghrib itu tuh lah ngapain ke rumah juga timbang duduk doang, paling lihat handphone keburu isya. Mendingan di masjid atau di musola. Kita sholat 6 rakaat, setelah itu berzikir menunggu sholat maghrib. Maka sholat awwabin itu dua tadi waktunya Pak. Awwabin artinya adalah sholat kembali kepada Allah di waktu-waktu yang ghaflah, di waktu-waktu yang banyak terlupakan oleh manusia. Karena ibadah di saat waktu yang orang kebanyakan tidak beribadah itu fadilahnya gede. Banyak yang waktu yang dilupakan oleh manusia itu banyak. Maghrib sampai isya. Tadi jam 10 sampai jam 12 siang. Kemudian diantaranya adalah di antara dua khutbah itu adalah waktu yang sedikit yang banyak dilupakan oleh manusia. Bahkan kadang-kadang suka pada tidur ya Pak, bapak-bapak di Singapura atau bapak di Jumatan. Padahal itu adalah waktu awwabin, terijabahnya doa. Jadi bagian yang keempat dari sholat duha adalah sholat awwabin, kembali kepada Allah. Berapa rakaat sholatnya? Minimal 2 rakaat. Waktunya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai 15 menit sebelum zuhur Pak. Mau 2 rakaat, minimalnya 2, maksimalnya tidak terbatas. Maka sholat duha kenapa paling afdol pada akhir waktunya Pak? Misalkan Bapak nih sholat duha jam 11 Pak, Bapak sholat duha misalkan 8 rakaat misalnya, sampai menjelang zuhur, 15 menit sebelum zuhur kita berhenti. Maka insya Allah sholat zuhurnya nggak bakalan ketinggalan. Itu yang dimaksud dengan afdolnya sholat duha pada akhir waktunya. Nah baik bapak-bapak jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah tadi tentang, balik lagi Pak, banyak yang kita bahas. Saya mau review kembali. Sholat sunat terbagi 2 bagian. Satu sholat sunnah muqayyad ya. Muqayyad adalah sholat sunat yang tergantung dengan waktu dan tata cara tertentu. Lalu apa saja yang termasuk sholat sunnah muqayyad? Banyak. Di antaranya tadi yang sedang kita bahas, sholat duha. Nanti insya Allah ke depan sholat qabliyah ba'diyah, namanya sholat rawatib, gitu ya, dan selanjutnya. Yang kedua bagian dari sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang bisa dilaksanakan kapan saja, tidak tergantung waktu.
mau siang mau malam, asal bukan pada waktu haramnya sholat. Waktu haramnya sholat ada berapa Pak? 3 tadi, ba'da subuh sampai syuruk. Kemudian kedua 15 menit sebelum zuhur, ba'da asar sampai maghrib. Sholat sunnah mutlak ini haram dilaksanakan. Pak Haji, apa yang termasuk sholat sunat mutlak tadi ada 4? Aduh, akan mana berapa Pak? Apa aja? Betul, Pak Haji mah pintar. Istikharah, taubat, tasbih, hajat. Ini nih istikharah, taubat, tasbih, hajat. Itu termasuk bagian sholat sunnah mutlak yang boleh dilaksanakan siang malam asal jangan waktu haramnya sholat. Waktu haramnya sholat Pak Haji apa aja? Nah, Pak Haji mah nggak nyimak nih. Asar sampai maghrib, 15 menit sebelum zuhur, subuh sampai syuruk. Itu Pak, sholat sunnah mutlak. Insya Allah nanti bagaimana cara sholat hajat, tasbih, taubat dan sebagainya, ya insya Allah mudah-mudahan kita panjang usia, ya insya Allah diberikan istiqomah agar kita mengenal sholat-sholat sunnah ini lebih dalam lagi. Tadi yang kita bahas adalah sholat duha. Waktu sholat duha adalah mulai dari terbit matahari tambahin 10 menit sampai 15 menit sebelum zuhur. Sholat duha itu awal waktunya adalah 1 jam 15 menit setelah waktu sholat subuh gitu kan. Hari ini waktu sholat subuh itu jam 4.32. Kalau ditambah 1 jam 15 menit itu berarti kira-kira jam 6 kan? Sudah masuk sholat syuruk kan? Maka bagian pertama dari waktu sholat duha yang panjang itu adalah sholat isyraq. Hanya saja sholat isyraq ini mengandung 3 syarat. 1, syaratnya bagi laki-laki nih, sholat subuhnya berjamaah. Di mana? Di masjid. Kedua, dia diam di dalam masjid, tidak keluar area masjid, berzikir kepada Allah, zikirnya umum, membaca Al-Quran, dengar tausiah, ngobrolin agama, ngobrolin tentang lingkungan. Yang penting bermanfaat gitu, mengingatkan kepada Allah hatta tatlu'u syams, sampai matahari terbit, yaitu tadi jam 5.50 lah barangkali kira-kira. Lalu laksanakan sholat 2 rakaat. Hadiahnya dari Allah seperti melaksanakan haji dan umroh sempurna. Tetapi bukan berarti melaksanakan sholat isyraq ini menggugurkan kewajiban haji ya. Ini hanya secara fadilah. Ya ibaratnya Pak Rusad ke Bali gitu ya. Di Bali Pak Rusad nelpon video call nih Ani, saya lagi di Bali nih, diperlihatkan gitu kan, oh tuh di Kute gitu kan. Saya nggak ke sana, tapi saya melihat modelnya kayak gitu. Beda dengan Pak Rusad yang ke sana tapi melihat. Berarti ya yang melaksanakan haji beda lebih jauh. Yang benar gitu ya, yang benar ke Arab sana melaksanakan haji fadilahnya lebih gede. Ini hanya sebuah pahala. Untuk kita yang belum bisa melaksanakan haji dan umroh, sering-seringlah sholat isyraq. Tapi ya syaratnya berat gitu Pak Haji. Iya kalau rame-rame begini mah kita kuat, coba dari subuh sampai waktu isyraq 1 jam 15 menit. Coba kalau sendiri Pak, di musola ini nih, sendiri aja gitu. Tidur Pak. Kalau lama gini mah, maka minimalnya di sini kan alhamdulillah Sabtu ada taklim. Di sini di Al-Iman ada, maka minimalnya itu 1 minggu 2 kali lah kita laksanakan sholat isyraq. Itu adalah bagian pertama dari waktu sholat duha. Kemudian bagian yang kedua dari waktu sholat duha adalah sholat menggantikan kewajiban kita bersedekah atas 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Sholatnya 2 rakaat. Ingat waktunya nggak bisa diganti, yaitu fi awalin nahar, di awal hari. Awal hari itu jam 6 sampai jam 9 menggantikan sedekah. Maka ini mesti kita perhatikan Pak, agar kita nggak kena penyakit tulang, asam urat, apalagi ya, stroke tulang bukan kan ya? Bukan stroke ya?
Flu tulang, ya pokoknya yang berhubungan dengan tulang lah, osteoporosis ya, gitu. Kalau misalkan saya mau dengan uang, ya udah, kalau kali 1.000 itu 360.000 per pagi. Atau saya mau dengan takbir aja lah, Allahu Akbar, ya udah 360. Orang kita tadi takbir mau Pak Haji nggak 360, ya berapa? 33 apa masih kurang, kita kurang 300 berapa tuh? 40 sekian lah kita kurangnya. Maka kalau kita nggak sanggup dengan takbir, tahmid, tahlil atau dengan uang tadi 360.000, wa yajzi'u rakaatani minad duha, cukup dengan 2 rakaat salat duha. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah ini yang kata para ulama, digadang-gadang salat duha untuk meminta kepada Allah agar dilancarkan rezeki lah, gitu kasarnya. Berapa rakaat salatnya? Kata Nabi di dalam hadis qudsi, la ta'jiz an arba'in rakaatin. Jangan malas melaksanakan 4 rakaat salat duha fi awwalin nahar, di awal hari. 6 sampai 9 nih 4 rakaat. Kata Allah, akfika akhirika, maka aku akan cukupkan kebutuhanmu sampai sore hari. Kebutuhannya beda. Ingat, beda dengan keinginan. Kebutuhan itu beda dengan keinginan. Allah mau mengijabah kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian bagian yang terakhir dari sholat duha adalah sholat awabin. Jadi kalau kita ngerasa kayak gini nih, ya Allah, kok saya malas ibadah, kok saya malas ngaji, kok kayaknya badan dipakai untuk berbuat baik itu malas, maka laksanakan sholat awabin, Pak. Waktunya kapan? Hatta ramidatil fisal, ketika anak unta kesiangan, yaitu jam 10 ke atas. Jam 10 sampai 15 menit sebelum zuhur. Berapa rakaat? Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya terserah, Pak. Gitu ya, mudah-mudahan sudah sebentar lagi masuk waktu isyraq. Mari kita laksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Tapi sebelumnya barangkali ada pernyataan, jangan pertanyaan karena saya nggak bisa jawab dari apa yang telah kita bahas. Silakan sambil nunggu waktu isyraq. Suka bunyi nggak nih Pak Jadi? Oh enggak? Oh ini mau ada nih. Oh, kelebihan. Emang bener ya, orang baru jam 6. Iya, ini ada yang pas ini. Ayo barangkali ada pernyataan. Ya, apa Pak Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awabin. Betul. Seandainya kita yang tadi disampaikan yang sholat subuhnya, sholat iya, yang paginya, betul. Iya. Iya. Kita tidak lupa atau tidak dilaksanakan, jadi kita fokus ke yang sholat awal itu apa yang dari sholat 2 yang 1, 2, 3 terus ke depan itu bisa apa gitu? Ya. Baik, Pak Haji. Jadi itu kayak pasar ya Pak Haji ya. Jadi pasar itu kan beda-beda waktunya. Kalau yang dagang laku di pagi hari itu subuh, cabai, sayuran ya. Coba kalau dagang baju ya di pagi hari, agak sedikit sulit. Jadi ada waktu-waktu ngepasnya gitu Pak Haji. Nah maka memang benar ibadah ini kan, ya kalau bisa kita ambil Pak Haji semuanya. Tetapi kan kita barangkali oleh karena waktu dan kesempatan kita, mungkin kita tidak bisa ambil itu. Nah maka oleh karena itu tinggal kita berada di mana saat itu gitu Pak Haji. Ya kalau bisa kita ambil semuanya, dari sholat isyraq, sholat untuk persendian, untuk lancar rezeki, dan untuk agar kita lebih bertakwa kepada Allah. Kalau bisa mau diambil semua. Tapi kalau kita nggak bisa ya apalah daya. Namun barangkali kita kan nggak sibuk setiap hari lah, apalagi kita yang sudah usia begini ya Pak Haji ya, yang Pak Haji udah pensiun kan. Ya insya Allah ada waktu. Ya barangkali mungkin dulu di saat kita muda tidak bisa melaksanakan, ya mulailah dari sekarang. Gitu ya, dari cuma yang jelas memang waktu-waktu ini ya tidak bisa diganti gitu Pak Haji. Tapi
tidak tidak menutup kemungkinan untuk pahala tetap ada saja. Hanya saja fadilah yang Nabi sebutkan tuh yang tadi sholat 2 rakaat di pagi hari itu untuk persendian, ya memang harus di pagi hari. Ya mungkin adalah itu sebagai wujud syukur ya Pak. Kadang-kadang kita itu maaf ya, Pak Haji Iskandar sadar nggak punya kaki dari pagi tadi subuh sampai sekarang? Sadar? Wah benar. Kadang kita Pak suka nggak sadar Pak, punya mata dari tadi subuh sampai sekarang, punya tangan kadang kita nggak sadar. Kita sadar punya mata kalau kita udah kelilipan Pak. Ya. Kita sadar punya tangan kalau tangan kita kejepit pintu mobil Pak. Kita sadar punya gigi itu kalau sakit itu sebenarnya saya lagi sakit gigi nih Pak. Ya mungkin saja rasa sakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai teguran, kemana aja kamu. Coba kita Pak sadar kalau kita punya kaki Pak Haji Iskandar, kalau kaki kita bersandung, kita pegang itu ibu jari, ya Allah sakit banget. Baru deh kita sadar bahwa kita punya kaki. Maka oleh karena itu di pagi hari ini Pak, di pagi hari ini mari kita sholat melaksanakan 2 rakaat itu sebagai wujud syukur kepada Allah atas kita bisa coba kalau seandainya Pak Haji Iskandar ya, naudzubillah, jangan Pak Haji deh, orang aja deh pas bangun tidur gitu nggak bisa, nih leher nggak bisa balik lagi, coba persendian kita itu macet gitu Pak, kaku. Ya Allah ya Rabbana. Ya maka oleh karena itu mari Pak banyak-banyak bersyukur yang nggak ada lagi dengan cara beribadah kepada Allah. Ya kalau mampu sesekali lah pagi hari, ya Allah saya mau bersedekah atas 360 persendian yang ada pada tubuh saya dengan 1.000 rupiah satu, berarti 360.000 ya. Mampir dulu ke mushola, cemplungin ya Pak ya. Atau misalkan ketemu anak yatim, berikan Nina buat jajan gitu kan. Ketemu siapa nih buat jajan. Itu mudah-mudahan ketika kita memberikan kepada anak yatim atau kepada siapapun didoakan oleh malaikat, lalu kemudian dia berangkat kerja, insya Allah menjadi sebuah keberkahan. Barangkali ya begitu ya Pak Haji, memang kita tidak bisa melaksanakan semuanya, tetapi kan ini adalah sebuah tawaran gitu aja. Tawaran, kalau bisa mah kita ambil gitu di saat kita sekarang sudah pada pensiun. Kalau dulu-dulu malah di saat muda kita juga belum sama lagi pada sibuk. Sekaranglah waktunya. Ya Pak Haji Iskandar kan nggak ngapa-ngapain daripada melototin handphone aja kan ya. Ya sholat dulu lah. Ayo barangkali silakan di pernyataan lagi, masih ada 5 menit. Ya. Terkait tempatnya Pak Ustaz. Ya. Islam kan di masjid harus musola ya. Betul. Terus tadi ada juga yang mungkin bisa dipakai lagi ya. Itu yang terakhir tadi adalah menjelang sholat zuhur. Nah ini kalau yang Isra memang bagus di masjid. Ketika menjelang sholat zuhur apakah di rumah atau di masjid kayaknya? Sholat isyraq itu kan di pagi hari. Iya. Kayaknya kan pagi. Ya. Artinya kan kita boleh melaksanakan dukanya itu kan ya. Artinya boleh Isra boleh. Nanti siang ngambil lagi boleh kan? Iya, duha boleh dicicil. Nanti terakhir mungkin di menjelang zuhur ya. Iya. Kan ada waktu ke waktu lagi itu. Betul. Jadi kan kita antara 15 menit kan tanggung untuk ke persiapan masjid ya. Iya. Jadi sebaiknya apakah di rumah atau langsung di masjid untuk pelaksanaannya? Sholat sunnah itu lebih afdol di rumah. Sholat duha, sholat sunnah itu lebih afdol di rumah. Karena itu untuk menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan, tetap bercahaya. Maka 15 menit sebelum zuhur kita ke masjid, ada lagi sholat sunnahnya. Sholat sunnah tahiyatul masjid gitu. Tapi tidak salah sholat sunnah dilaksanakan di masjid, tapi lebih afdol di rumah. Kata para ulama ini sebuah anjuran, kalau di rumah kita melaksanakan sholat duha, katanya biar semua tempat, biar kita sholat itu pindah-pindah Pak. Ya misalkan hari ini di kamar belakang gitu ya, hari ini di kamar, besok lagi di kamar mana gitu.
agar semua tempat di rumah kita menjadi saksi bahwa pernah dipakai sholat untuk pernah dipakai sholat oleh kita gitu. Ini sebuah anjuran. Jika bisa, asal tempatnya suci, misalkan itu kamar belakang, kamar depan gitu, semuanya pernah dipakai untuk sholat. Sholat sunnah ya Pak, bagi kita orang laki itu diupayakan ya untuk seusia kita sholat itu jangan di rumah Pak, kecuali sholat sunnah. Ya sholat sunnah di rumah, sholat wajib di. Ayo silakan, barangkali kalau sudah tidak ada, sudah masuk waktu isyraq, mari kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau biarkan, jangan Engkau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhoi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.